Yoi, balik lagi di Serbuk Senin Berbuku ya, yang cuman tayang hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, radio kesayangan bersama RKB ya. Baik, masih dilanjutkan dengan pembacaan buku Rempah-rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Nah, barangkali ya dari sinilah yang kita bisa belajar tentang apa yang terjadi hari ini, bisa jadi seperti itu ya. Karena sejarah ataupun peristiwa hari ini mau tidak mau tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di masa lampau. Makanya mempelajari atau membaca buku-buku sejarah sebenarnya sangat penting untuk kita supaya kita tahu bagaimana proses-proses yang terjadi ya, ataupun arah perubahan zaman dan lain sebagainya. Masihkah ada upaya perputaran gitu ya, ada siklus gitu dalam sejarah kita. Nah, siapa tahu. Nah, makanya saya hadirkan untuk Anda buku ini, Rempah-rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Baik, saya lanjutkan pada bagian berikutnya yang tadi sudah sampai pada ketika kapal-kapal Portugis ini mulai berlabuh di Guangzhou. Kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, saat berlabuh, pihak Portugis melakukan kecerobohan lainnya. Mereka merayakan kedatangannya dengan mengibarkan bendera dan menembakkan artileri sebagai bentuk penghormatan. Hal ini langsung dianggap sebagai pelanggaran. Meriam hanya digunakan untuk menunjukkan rasa marah dan kebingungan menyapu kalangan pejabat kota. Raja muda daerah Chen Hsien sedang berada di luar kota. Sementara itu, apa yang harus dilakukan terhadap tamu yang ngotot dan tidak memiliki izin ini, yang mengabaikan protokol? Pires adalah orang yang berhati-hati dan bijaksana. Dia segera meminta maaf atas semburan tembakan meriam. Pihak Portugis melakukannya dengan maksud menjadikannya sebagai tanda penghormatan dan menganggapnya sebagai kebiasaan bangsa Tiongkok. Karena mereka disambut oleh para pedagang Tiongkok di Malaka dengan salam seperti itu. Dengan meredanya kekhawatiran, para pejabat mengirim kabar kepada sang raja muda. Sementara itu, Pires melarang anak buahnya pergi ke darat. Orang-orang Portugis mencatat tentang kedatangan sang raja muda. Sungai dipenuhi perahu-perahu kecil yang dihiasi bendera dan tenda sutra. Dia turun di sebuah lapangan besar, di mana di sebelahnya berdiri sebuah dermaga batu berornamen indah. Sungguh menakjubkan melihat aneka warna, kostum, dan orang banyak yang diwakili oleh pejabat dari berbagai departemen yang menangani keuangan publik, urusan militer, atau permasalahan keadilan dan negara. Beberapa orang berjalan kaki, lainnya menunggang kuda, membawa tas berornamen aneh, dengan lebih banyak pola dan jumbai dibandingkan di Portugal yang kami gunakan dalam upacara besar. Pada hari ini, Kudus diselimuti Pataka Sutra. Sementara di menara-menaranya tampak tiang bendera yang mengibarkan bendera sutra yang sedemikian besar sehingga bisa dihamparkan pada sebuah kapal dengan haluan bulat. Demikianlah kekayaan negara ini. Persediaan sutranya sangat banyak, sehingga mereka menghambur-hamburkan daun emas dan sutra pada bendera itu. Sementara kita menggunakan warna murahan dan kain linen kasar pada bendera kita. Ini adalah pertunjukan yang agak mengkhawatirkan bagi bangsa Portugis.
Dengan tibanya Raja Muda, mereka diperintahkan mengenakan pakaian yang sesuai untuk sebuah pertemuan. Mereka berusaha sebaik mungkin. Pada hari yang ditentukan, Empoli ditemani oleh awak kapal berpakaian indah dan didahului oleh peniup trompet berangkat diiringi upacara termegah untuk menemui Raja Muda dengan pesan dari bangsa Portugis, ingin mengenal dan mewujudkan persahabatan dengan pangeran yang agung seperti Raja Tiongkok. Tidak ada preseden dalam kumpulan ordonasi Kitab Pemerintahan Dinasti Ming. Folangji diberikan akses menuju kerajaan tengah. Tidak ada pula nuansa pesan yang mengasumsikan kesetaraan di antara kedua penguasa. Tetapi para pejabat setuju untuk mengirimkan laporan kepada kaisar. Sementara itu, orang-orang Portugis diizinkan mendarat dan diberi sebuah rumah di dekat perairan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pires, sebagai duta besar, turun ke daratan dengan penuh gaya, diiringi kemeriahan trompet dan menginap di sebuah rumah bersama rombongan pengiringnya yang terdiri dari 8 orang. Sementara itu, aktivitas perdagangan berlanjut dan Andrade menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan sejumlah informasi strategis. Beberapa anak buahnya secara diam-diam dikirim untuk memata-matai kota. Salah satu di antaranya, Antonio Fernandez, dengan memanfaatkan festival lentera, memanjat tembok kota, berlari di atasnya, dan menghitung keberadaan 90 menara pertahanan, mempelajari banyak tentang mekanisme pertahanannya. Empoli mewujudkan keinginannya untuk melihat Tiongkok, tetapi tidak hidup cukup lama untuk menikmati pengalaman itu. Pada September atau Oktober, kolera melanda armada. Dia termasuk di antara 9 orang yang meninggal. Sudah waktunya bagi Andrade untuk berangkat, meninggalkan delegasi kecil Portugis, menunggu kabar dari kaisar. Sebelum pergi, dia mengirimkan seorang pembawa pesan publik untuk mengumumkan bahwa jika ada orang yang cedera atau seorang Portugis berutang kepadanya, maka silakan datang menemuinya untuk mendapatkan ganti rugi, di mana hal tersebut sangat dipuji oleh penduduk pribumi dan belum pernah sekalipun terjadi di antara mereka sebelumnya. Mungkin ada unsur memberi ucapan selamat kepada diri sendiri dalam kisah ini. Tetapi Andrade yang bijaksana, setelah kecerobohan besar yang dilakukannya sebelumnya, telah meninggalkan keadaan di Tiongkok dalam kondisi yang menjanjikan. Tanpa diketahuinya, orang Portugis itu telah tiba pada saat yang menguntungkan. Sang Kaisar Zhengde lebih terbuka terhadap orang asing dan perdagangan internasional dibandingkan para pendahulunya. Andrade tiba kembali di Malaka dalam keadaan bergelimang kehormatan dan kekayaan. Dua hal yang jarang didapatkan secara bersamaan. Dari di sana, dia kembali ke Lisbon dan melapor kepada raja. Ketertarikan akan Tiongkok makin menguat dan inisiatif selanjutnya diperintahkan oleh sang raja untuk segera dilaksanakan. Namun, semua usaha baik Andrade hancur oleh misi selanjutnya. Misi itu dipimpin oleh saudaranya sendiri. Eksplorasi dan penaklukan sangat berhubungan erat dengan pola pikir kaum bangsawan Portugis dan dalam diri Simão de Andrade. Keduanya sangat dipersonifikasikan olehnya. Dia membawa serta sikap agresif yang diterapkan bangsa Portugis di pantai Afrika dan India. Sensitif, bersumbu pendek, dan berjiwa penakluk. Begitu penuh percaya diri, begitu sombong, angkuh, dan boros. Dalam kata-kata salah satu penulis sejarah Portugis, dia sama sekali tidak memiliki kesabaran dan kesadaran budaya untuk menghadapi tata cara
orang Tionghoa. Pada saat tiba di muara Sungai Mutiara, dia berharap untuk menemukan Pires sudah kembali dari misinya menemui sang kaisar. Namun, Pires bahkan belum berangkat. Ritual birokrasi terpusat Tiongkok yang penuh aturan berjalan dengan kecepatannya sendiri. Makin jelas bahwa yang mulia kaisar adalah orang seperti itu dan urusan semacam ini berjalan sangat lambat, terutama ketika melibatkan orang asing karena semuanya sangat berhati-hati dan cermat, sehingga dibutuhkan banyak kesabaran dari pihak yang harus menunggu kelambatan mereka. Sepanjang tahun 1519, Pires dan rombongan kecilnya duduk menunggu kabar positif di Guangzhou untuk melanjutkan misinya. Sedangkan Andrade, yang pemarah, mengambil tindakan secara sepihak. Khawatir dengan pembajakan, dia mulai membangun benteng di pulau Chunmen sebagai pangkalan yang aman untuk perdagangan orang Portugis. Pengisolasian terhadap wilayah Tiongkok ini sangat tidak dapat diterima. Andrade kemudian memperparah pelanggarannya dengan mendirikan tiang gantungan dan menggantung salah satu pelautnya. Sekali lagi, hanya orang Tiongkok yang boleh menjatuhkan hukuman mati di negerinya sendiri. Ketika seorang pejabat datang untuk memungut bea cukai, Andrade menyerangnya dan menjatuhkan topinya. Selain itu, dia melarang pedagang Asia lainnya untuk mendaratkan barang mereka sebelum pedagang Portugis habis menjual barangnya. Perdagangan monopoli tetap menjadi fiksasi bangsa Portugis. Kisah-kisah tentang perilaku mereka diperbesar berlipat ganda dan menyebar keluar. Mereka dikabarkan telah menculik anak-anak atau mungkin membelinya. Dalam versi yang lebih liar, membeli anak-anak untuk dimakan. Mingxi, sejarah resmi dinasti Ming, pastinya meyakini mereka bertindak lebih jauh dengan menculik anak-anak untuk dimakan. Ada juga yang mengeklaim orang asing ini memanggang dan memakan daging anjing. Ekspedisi Andrade menghancurkan semua kerja baik saudaranya dalam beberapa hari. Perilaku buruk mereka menyebabkan mereka mendapatkan reputasi bahwa mereka bukan teman dan sekutu, melainkan bajak laut dan musuh yang keji. Sang Folangji sekarang menjadi Fangui, setan barbar, dan asumsi Andrade tentang superioritas bangsa Eropa segera mendapatkan tamparan keras. Pires masih menunggu pada awal tahun 1520. Akhirnya dia mendapatkan izin untuk bertemu dengan kaisar di Nanjing. Pada tahun 1520, tanggal 23 Januari, kami berangkat menemui Raja Tiongkok, tulis seorang anggota rombongannya, Christopher Vieira. Di awal surat panjang yang akan menggambarkan kemalangan misi kedutaan Pires, mereka melakukan perjalanan ke hulu sungai dalam galai Tiongkok yang dihiasi tenda, suatu perayaan pengibaran bendera Portugis, dan mendaki melewati gunung. Satu orang anak buahnya meninggal dalam perjalanan. Mereka baru mencapai Nanjing pada Mei. Tetapi pada saat itu, cerita tentang kelakuan buruk Folangji telah mendahului mereka. Keluhan tentang pelanggaran yang dilakukan Simão de Andrade datang dari berbagai pihak, dari mantan Sultan Malaka maupun para Mandarin di Guangzhou. Misi duta Portugis diberitahu bahwa kaisar tidak berkenan menemui mereka di Nanjing. Mereka harus melanjutkan perjalanan ke Beijing. Mereka pun berangkat ke utara, menempuh jarak 2000 km dengan menunggang kuda, berjalan kaki, kemudian melalui kanal besar, kanal air buatan sepanjang 1600 km yang menakjubkan. Dengan rangkaian danau-danaunya, sebuah penemuan Tiongkok untuk mengangkat kapal melalui kemiringan perbukitan yang curam. Mereka tiba pada September, lalu menunggu Zhengde
yang memasuki kota pada Februari 1521. Bahkan sebelum pertemuan itu, kesalahpahaman sudah menumpuk. Hal ini diawali dengan surat akreditasi. Pires datang membawa surat tersegel dari Raja Manuel disertai surat lain yang ditulis oleh Fernão Perez de Andrade. Para juru bahasa telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin dalam pengertian negara pembayar upeti. Sesuai adat istiadat negara untuk memohon, sesuai kebiasaan, segel dari penguasa dunia, putra langit, untuk mempersembahkan ketaatan kepadanya. Namun, ketika surat Manuel dibuka, isinya tidak selaras dengan surat lainnya. Dan, lebih jauh lagi, isinya mengasumsikan kesetaraan antara kedua penguasa. Bagi para pejabat istana yang sangat teliti, semua ini terasa mencurigakan. Oleh karena itu, bagi mereka, kami tampak bagaikan orang-orang yang memasuki negara Tiongkok dengan penuh tipu daya. Kenang Vieira. Dalam rangka memata-matai negeri itu, dan fakta bahwa surat untuk sang raja ditulis berbeda dengan surat-surat lainnya menunjukkan tanda-tanda tipu muslihat. Oleh karena itu, sang raja memberi titah agar kami tidak diperbolehkan lagi mendatangi istananya untuk memberikan penghormatan, lalu tentara dan penjaga ditempatkan untuk mengawasi kami. Vieira mengatakan sang juru bahasa berusaha untuk memohonkan ampun bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang asing yang menyertainya. Menjelaskan bahwa kami berasal dari negara yang jauh dan oleh karenanya tidak mengetahui adat istiadat Tiongkok yang agung. Bahwa pada masa mendatang kami akan mengetahuinya. Zheng De sendiri cenderung bersikap lunak terhadap orang barbar yang tidak berbudaya ini. Orang-orang ini tidak mengetahui adat istiadat kami. Perlahan-lahan mereka akan mengenalnya. Pada titik ini, dua pejabat istana senior turut memberikan pendapat dengan serangkaian tuduhan bahwa orang Portugis telah merebut kota jajahan Malaka dan harus mengembalikannya, bahwa niat mereka tidak terhormat, bahwa mereka kejam dan licik dan datang sebagai mata-mata dengan membawa persenjataan yang tangguh, bahwa perdagangan yang tidak diatur bertentangan dengan aturan tradisional serta dengan diabaikannya larangan dan tindakan pencegahan. Fulangji makin mengenali jalur pelayaran, dermaga dan pelabuhan kita. Semajung asing di teluk kita dan orang asing yang diam-diam tinggal di wilayah kita harus diusir, sehingga daerah dari negara kita tersebut akan tetap damai. Seorang duta besar dari Sultan Mahmud yang digulingkan tiba di Beijing untuk memperkuat argumen itu. Duta besar Raja Portugal yang sekarang berada di negeri Tiongkok adalah seseorang yang penuh kepalsuan. Dia tidak datang dengan hati tulus, tetapi untuk menipu negara Tiongkok. Pires bahkan tidak diizinkan untuk melakukan seremoni pendahuluan yang diwajibkan atas seorang duta besar. Sujud dengan seluruh tubuhnya di atas tanah sebanyak 5 kali di depan tembok istana raja dengan kedua lutut diletakkan di tanah dan kepala serta wajah ditempelkan rata dengan bumi. Pukulan terakhir terjadi pada tanggal 20 Mei ketika Zheng De meninggal dunia, diduga akibat terjatuh dari perahu ke Sungai Kuning dalam keadaan mabuk. Kematian seorang kaisar memerlukan masa berkabung seremonial dan kepergian semua orang asing dari negeri itu. Keesokan harinya, Pires dan rombongan kedutaannya berangkat dalam perjalanan panjang kembali ke Guangzhou. Hadiah mereka tidak sempat diserahkan. Juru bahasanya dipenggal. Pada 22 September, Pires yang kini sudah kelelahan kembali ke tempat dirinya memulai semuanya. Dia telah melintasi Tiongkok Selatan dari ujung ke ujung 2 kali. Jaraknya sekitar 4.000 kilometer.
Salah satu anggota rombongannya meninggal dalam perjalanan pulang. Sisa rombongannya diperintahkan untuk ditahan sampai Malaka, dikembalikan kepada sultannya, dan Pires telah berada di Tiongkok selama 4 tahun tanpa hasil. Selama ketidakhadirannya di Guangzhou, reputasi orang Portugis bahkan jatuh lebih rendah lagi. Kembali di Malaka, kabar baik tentang kedutaan Fernão Pérez de Andrade telah mendorong serangkaian inisiatif perdagangan baru selama musim semi dan musim panas tahun 1521, tepat pada saat perintah dikeluarkan setelah kematian sang kaisar untuk melarang semua orang asing masuk ke Tiongkok. Jeda waktu dalam komunikasi telah menyebabkan orang-orang Portugis meyakini ekspedisi perdagangan Fernão akan mendapatkan sambutan baik di Tiongkok. Sebuah armada yang tiba di Pulau Tunmen pada musim semi di bawah pimpinan Diogo Calvo mendapati dirinya dikepung oleh armada Jung Tiongkok. Mereka yang datang ke Guangzhou untuk berdagang langsung ditangkap, termasuk diantaranya adalah saudara laki-laki Diogo, Vasco. Selama 40 hari, para pedagang Portugis ini ditahan di Tunmen. 3 kapal berhasil melarikan diri pada 7 September. Barulah 2 minggu setelahnya, Pires kembali dari Beijing untuk menghadapi kemarahan para pejabat kota. Di antara para tawanan yang kini ditahan, termasuk beberapa anggota rombongannya adalah Cristóvão Vieira dan Vasco Calvo, yang hidup cukup lama untuk menceritakan situasi yang semakin memburuk. Sementara orang-orang yang ditangkap dalam insiden ini dijebloskan ke dalam penjara, rombongan Pires masih diperlakukan dengan baik. Mereka memperlakukan kami seperti orang merdeka, kenang Vieira. Kami diawasi dengan ketat di tempat yang terpisah dari para tahanan. Mereka masih memiliki semacam penghormatan dan hak istimewa yang biasa didapatkan dari misi diplomatik. Pires rupanya ditahan sebagai sandera agar Malaka dikembalikan pada Kekaisaran Tiongkok, dan dia terus-menerus ditekan untuk mengirim surat kepada Manuel yang meminta agar Portugis menyerahkan kembali Malaka. Dia dengan tegas menolak, mengatakan dia datang bukan untuk tujuan itu dan dia juga tidak pantas membicarakan hal tersebut. Interrogatornya bersikeras. Berapa banyak orang yang berada di Malaka? Berapa banyak orang yang berada di benteng Portugis di Kochi? Mengapa dia tidak bisa menjawabnya? Dengan bombardir pertanyaan-pertanyaan ini, kenang Vieira, dia terus memaksa kami berlutut selama 4 jam dan kami sudah lelah. Dan ketika sudah lelah, dia mengirim kami semua kembali ke dalam penjara. Tidak menyadari semua ini, Raja Manuel sedang merencanakan ekspedisi selanjutnya. Di balik rencana ini, terdapat model ekspansi yang terbukti ampuh bagi bangsa Portugis di Samudra Hindia, menjalin hubungan dagang dan menciptakan posisi kuat di pantai dengan mendirikan sejumlah benteng untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan, baik dengan izin resmi maupun paksaan. Ini adalah menjadi pola pikir baku bagi mereka. Kekaisaran Tiongkok yang mendapatkan informasi dari duta besar Sultan Malaka yang digulingkan, memahami tindakan ini mungkin adalah suatu strategi penaklukan, dan pengumpulan informasi adalah kunci utama bagi Volangji. Bentrokan antara kerajaan tengah terpusat yang hanya mengakui orang-orang luar sebagai pihak pemohon dan asumsi orang-orang Eropa makin meruncing. Saat Pires dan rombongannya yang jumlahnya makin berkurang masih berada dalam tahanan rumah yang kian diperketat, armada Portugis lainnya sedang dalam perjalanan. 4 kapal meninggalkan Kochi di pantai barat India pada April 1522 di bawah pimpinan Martin de Melo Coutinho. Perintah raja dari Lisbon yang berada di jauh di benua Eropa
mengulangi permintaan untuk membuat perjanjian persahabatan dan mendapatkan izin untuk membangun benteng di Tun Men. Untuk tujuan ini, ekspedisi tersebut membawa duta besar kedua guna membina hubungan dengan kaisar. Barulah ketika armada itu mencapai Malaka, Contino mengetahui situasi yang sebenarnya dari orang-orang yang lolos dari konfrontasi di lautan pada tahun sebelumnya. Dia memutuskan untuk melanjutkan misinya. Keempat kapal tersebut bersama dengan 2 buah jung bermuatan merica dan membawa 300 tentara yang cukup untuk menjaga sebuah benteng, berangkat pada Juli. Saat muncul di mulut sungai Mutiara pada Agustus, armada patroli Tiongkok telah menunggu mereka. Lalu kira-kira apa yang terjadi ketika armada Tiongkok siap-siap menyambut armada Portugis yang datang ke Tiongkok? Bagian berikutnya kayaknya akan bakal seru nih. Tapi saya akan bacakan minggu depan di Serbuk Senin Berbuku. Oke, ya. Dan saya mau sapa dulu yang bergabung di 08554 200912 ada Pak Dibyo. Terima kasih ya. Oke, thank you dan akhirnya dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, Serbuk harus saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan.